Jadi sebetulnya Mbak, apa yang kamu lihat dari sebuah film? Kehidupan apa yang kamu lihat dari sebuah film? Film itu buat aku tempat aku belajar hidup, belajar berhubungan, punya hubungan dengan orang lain, masalah hubungan orang tua dengan anak atau apapun lah gitu ya. Jadi akhirnya kebetulan aku suka nonton film, jadi aku banyak banget belajar, berkaca, atau bahkan memotivasi diri gitu, cari penyemangat hidup tuh dari film gitu, sampai akhirnya aku bisa menjadi bagian dari film tersebut gitu. Aku jarang itu mbak, kayaknya hampir 100. Hampir 100. Kayaknya aku masuk film sebagai editor film layar lebar itu 2005, film Alexandria. Itu sebelumnya aku banyak mengedit film-film dokumenter gitu. Jadi emang aku sebenarnya lebih passionate, lebih seneng tuh dulu ngedit film-film dokumenter gitu. Sampai akhirnya temen deketku, sahabatku si Odi Harahap ini ngajak aku untuk ngedit film keduanya. Kalau sebuah film itu kan punya skenario ya, punya skenario. Based on skenario dulu nih kita kerjanya gitu. Kita semua yang terlibat di film itu membaca skenario, lalu mendengarkan visi misinya sutradara, dia mau membuat film ini seperti apa gitu. Nah, ketika masuk ke editing, tentunya salah satu tugas editor adalah memberi rasa untuk filmnya, dimana nanti penonton bisa ikut marah, penonton bisa ikut sedih, penonton bisa ikut happy, lucu gitu kan. Nah, biasanya ketika ngedit aku tuh suka menggali lagi perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman hidup yang rasanya mirip sama ceritanya. Betul. Orang bisa bikin film, idenya kan ya dari kehidupan. Gitu kan, dari kehidupan gitu. Jadi udah pasti dekat sama kita. Ada hal-hal yang bisa kita merasa relate. Itu kenapa film jadi favorit gitu buat orang-orang, karena kayak mereka merasa bisa ada yang mengerti mereka. Pernah nih gue begini. Pernah nih, ini gue banget gitu ya Gue kan. banget. Jadi membangun imajinasi mereka, atau jadi mungkin buat sebagian orang jadi tempat untuk mencari rasa bahagia yang mungkin mereka tidak dapatkan. Itu kan bisa banyak hal gitu. Itu kayak di titik itu ya, mungkin nggak cuma kesehatan deh, itu aku lagi ngerasa stuck sama hidup. Kayak Sama dong Mbak. iya mbak, kayak Tapi kita dulu begitu ya memang ya. iya, kayak ngerasa ya aku ngedit, alhamdulillah karirku baik gitu ya. Tapi kok aku ngerasa jenuh. Pada saat itu banyak banget kejenuhan, titik jenuhku mbak. Udah sampai di titik aku nulis story itu, aku pengen sehat, urusnya tuh bonus. Temenku langsung hubungin. Ternyata dari IG story itu Pak. IG story itu aku kenal sama Eating Reorder. Ya salah satunya pasti aku belajar dari Eating Reorder mbak. Yang aku cerita tadi ya, begitu banyak mental block yang ternyata itu menghalangi kita untuk punya kesempatan-kesempatan lain yang lebih baik gitu. Tanpa kita sadari, mental block kita yang tadi aku ceritain, belum mulai aja udah bilang gak bisa gitu kan. Yang aku mau ikut Eating Reorder, belum mulai loh ini Eating Reordernya, aku udah bilang gak bisa. Tapi ternyata ketika dijalanin bisa gitu kan. Nah, yang bahaya kan adalah ketika bilang gak bisa, dia yakini,
dia percaya sampai nggak mau dicoba. Aku banyak belajar sih seiring berjalannya waktu dari eating reorder ini, banyak banget membuka mental block tadi sih. Akhirnya seiring berjalannya waktu dengan eating reorder ya, ini ajaibnya eating reorder. Yang kita pikir kita cuman belajar makan, gitu kan, ngebuka, maksudnya menjalani sebuah proses merubah pola hidup melalui pola makan, gitu. Dan ajaibnya dengan dari belajar makan kita belajar banyak hal dan membuka banyak kesempatan. Pertama, belajar disiplin, manajemen waktu. Itu, tapi dari eating reorder aku jadi akhirnya bisa belajar memanage waktu. Dari apa? Dari ngatur jam makan doang. Jam makan yang kita ikuti, makan 2-3 jam gitu kan. Dan itu tuh body clock badannya akhirnya tuh ternyata bisa diajak adaptasi sama hal baru, ternyata bisa. Ya ternyata badan kita, kalau kita ngajaknya males ya jadi males. Betul. Kalau kita ngajak bangun ya ternyata bangun kok gitu. Karena pada intinya memang kalau memang kita sudah niat ingin melakukan sesuatu, kita cari caranya. caranya. Nah, itu hal kedua yang aku belajar dari eating reorder. Semakin kreatif, Mencari peluang di tengah kendala, ya kan? Maksudnya ini kan berlaku juga Mbak, kalau kita ngedit kan jadi cepet ngerilisnya. Loh kok ini kemana ya? Ini kemana nih? Cari nih cara nih. Cari ngulik, betul. Ya. Kalau dulu aku mungkin butuh waktu 10 langkah, sekarang bisa cuma kayak 1 langkah. Ya. Cepet gitu pikirnya gitu. Hal lain adalah jadi kayak ya mungkin self love ya. Self love, Mbak, lebih mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai betul di luar. Jadi kayak ketika aku masak, aku tuh kan ya itu tadi banyak mental block, belief negatif ya. Aku tuh nggak suka masak, aku nggak bisa masak gitu. Padahal ki yo iso, padahal tuh bisa gitu. Ya udah akhirnya aku masak tuh sampai menemukan titik, masak ini ternyata menyenangkan ya. Banyak hal ketika aku dalam program eating reorder, aku melakukan jalan kaki. Itu kan juga sambil mengalami kehidupan yang lainnya ya, nggak cuma eating reorder ya. Maksudnya kadang ya kita lagi ada tense di kerjaan, ada kebutuhan di kerjaan, atau mungkin sesimpel lagi berantem sama suamiku misalnya, gitu. Tapi pas aku lagi jalan kaki, itu aku bisa ngomel marah-marah sendiri. Asik kan ya? Ngomong sendiri. Iya. Sampai selesai, ini udah hilang marahnya. Baru selesai satu jam jalan udah selesai. Habis itu udah enak, ketemu orang enak, biasa aja gitu kan. Jadi kayak kok gue bisa ngobrol sama dia, dan itu berdialog gitu loh sama diri kita sendiri. Bisa kayak gila ya, misalnya kayak berantem deh, aku pernah soalnya lagi berantem ya sama suamiku. Marah gitu. Dia tuh gini. Gak bisa dong, aku harusnya tadi ngomong gini ya, gini. Wow, kayak gitu lah. Wah kok dia gitu sih sama gue, kok wow gitu. Banyak lah yang kita pikirin, ditanyain dijawab sendiri, sampai selesai ini ketemu suamiku udah baik-baik aja, akunya, perasaanku udah rilis, udah kayak udah netral wes sakarepmu gitu kan, udah kayak apa. Begitu juga dengan kerjaan buntu nih, bisa kita jalan sambil di sini tadi tuh kok gue nggak ketemu ya, harus gue apain ya, ini diapain, ide muncul. Akhirnya cuma pengen cepat-cepat sampai nyampe sini, istirahat bentar, ngedit, beres. Dan entah gimana, ini yang lagi sering aku omongin gitu. Kita sebaiknya kita melakukan kerja cerdas, bukan kerja keras. Udah bukan saatnya kita tuh kerja keras, tapi kita perlu kerja cerdas. Dalam rangka. Dan setelah aku ngejalanin eating reorder, itu kok malah lebih memungkinkan bekerja dalam waktu yang lebih sedikit tapi hasilnya lebih maksimal. Mikir sih ya Mbak. Aku lagi suka kalimat itu tadi sih, kerja cerdas bukan kerja keras. Luar biasa Mbak Alin. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Terima kasih banyak